yaitu munculnya kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin tentang nasab sekelompok kaum di Nusantara ini, yaitu keluarga besar para habaib yang tergabung dalam Persatuan Robitoh Alawiyah atau yang sekarang lagi viral dengan nama Ba'alawi. Melihat sebuah kajian kami ikut senang kalau urusan kajian. Tapi melihat indikasi perpecahan yang ada di Nusantara, yang ada di keluarga besar ahli sunnah yang ada di Nusantara, juga melihat sama-sama keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kelihatannya sekarang makin lama makin meruncing. Bisa kita senang dengan kajiannya, tapi khawatir juga euforianya teman-teman yang terjadi di kedua belah pihak. Yang memang itu dari keluarga besar Ba'alawi yang telah dilakukan oleh oknum habaib yang panjenengan sedaya ngertos, yaitu Saudara Habib Bahar Semit, Saudara Habib Rizik Syihab, imam besar FPI yang begitu menggelegarkan di Nusantara ini, di dasawarsa terakhir ini, Ketua Robitoh Saudara Habib Taufik Assegaf. Memang ceramah-ceramahnya, jejak digitalnya itu tidak bisa kita semua mengelak, dan itu yang diperiksa dan diamati oleh keluarga besar Nuriyah Wali Songo. Jadi wajar kalau mereka semua marah, itu wajar. Tapi kedua belah pihak itu sama-sama kita putra bangsa, putra negeri Nusantara, putra Indonesia. Di keluarga besar habaib tentunya juga ada yang baik, ada yang soleh, ada yang alim. Ada yang meninggalnya su'ul khotimah, juga ada yang meninggalnya husnul khotimah. Sama seperti keluarga besar Nuriyah Wali Songo. Terus di wilayah nasab itu sebenarnya kan sudah diselesaikan di wilayah kajian Islam kita, bahwa nasab tidak bisa dibuat dasar atas keselamatan kita di hadapan Allah, meskipun itu putra Nabi. Dicontohkan adalah putra Nabi Nuh, Kan'an. Secara biologis dia putra Nabi, ketika sudah beda akidah imannya, maka dinyatakan oleh Allah dengan bahasa innahu laisa min ahlik. Sungguhnya dia adalah bukan keluarga kamu ya Nuh. Melihat batas-batasan keilmuan, akhlakul karimah, akidah, itu kalau kami mengingatkan keluarga besar habaib, cukuplah ketika kemarin jenengan sedoyo itu diperlihatkan perilakunya di Nusantara itu sangat jumowo. Dulu leluhur jenengan di Nusantara itu dengan akhlakul karimah yang sangat baik. Para habaib di zaman Mbah Hasyim Asy'ari akhlakul karimahnya baik. Dan kami pun menyaksikan di Buton ini bagaimana silaturahim baiknya Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Sapuro terhadap Mbah kami Haji Abdul Ghafur. Kami melihat silaturahimnya begitu indah, akhlaknya begitu indah, enggak jumowo, enggak yoyo. Tapi memang akhir-akhir ini justru kok
apa ini memang gejala akhir zaman? Tiba-tiba pola tingkah dan langkah-langkah habaib setelah munculnya imam besar yang dinobatkan oleh FPI begitu banyak umatnya jutaan, kemudian didukung oleh 80% keluarga habaib, kok malah jumowo, lepas kontrol rupanya. Jadi wajarlah kalau ada sekalian di Nusantara itu diadili oleh alam, seakan-akan pegang kunci surga. Di hati kita itu geli melihat pola tingkah mereka. Andai kata mereka benar-benar, andai kata saja, nggak ada kajiannya Kiai Imad, mereka itu dzurriyyah Rasul, upamanya secara biologis itu benar, perilaku mereka itu sudah memalukan umat Islam, juga memalukan Rasulullah itu sendiri di hadapan Allah. Emang pola tingkah jenengan para habaib akhir hari ini kemudian Rasulullah bangga punya cucu seperti jenengan? Sama sekali tidak. Dikira Rasulullah itu bangga punya cucu imam besar FPI? Sangat jauh. Anda merasa besar di wilayahnya, merasa punya kunci surga. Ngerti mboten para habib-habib di Indonesia aja lah. Kalau jenengan merasa dzurriyyah Rasul, ngerti mboten di mana sekarang rohaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan berjumpa rohaniyah Rasulullah yang asli, yang palsu lewat mimpi aja nggak bisa. Bisa Anda tidur saya bisa biar mimpi ketemu Rasul, itu yang palsu aja Anda sudah nggak bisa, apalagi yang asli. Sebenarnya pola tingkah jenengan memalukan. Ini akhir zaman. Akhir zaman, Imam Qutbi hadzal zaman itu benar-benar sudah turun. Dan rohaniyah sejati Rasulullah sudah benar-benar mendampingi beliau dan menyaksikan pola tingkah jenengan di Indonesia ini, karena Indonesia akan jadi tempat bangkitnya peradaban Islam di akhir zaman yang diimpi-impikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memalukan jenengan. Memalukan bangsa Indonesia, memalukan leluhur jenengan, leluhur Ba'alawi, para habib itu banyak orang-orang soleh. Makanya di konten akhir konten kita di Tuton TV ini kita sering menyebut yang makam keramat, kita menyebut Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas, orang soleh Sapuro, husnul khotimah. Di dalam alam rohaniyahnya beliau benar-benar bertemu Rasulullah SAW. Habib Ja'far Al-Kaf, orang soleh, husnul khotimah. Bahkan beliau adalah salah satu habaib yang mendapatkan tetesan ilmu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bukan titisan, karena beliau bukan dzurriyyah Sayyidul Qadir. Kalau dzurriyyah mungkin akan mengalami titisan, tapi kalau bukan dzurriyyah, tetesan ilmu. Orang-orang soleh. Oleh karena itu, sudah masa lalu yang dialami keluarga kami di Nusantara, para keluarga habaib, disudahi. Coba diteliti perilaku jenengan kabeh. Karena kalau perilaku jenengan keliru dan memalukan Rasulullah, dilirik Rasulullah aja Anda enggak, bahkan akan memberatkan hisab Anda, telah menyesatkan para muhibbin Nusantara, orang yang tidak tahu kanan kirinya tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Ini kami mengingatkan karena kami sayang, apapun bentuknya, mayoritas keluarga habaib itu sudah besanan, sudah musyawarah lewat ibu-ibu mereka dengan putri-putri cantik Nusantara. Dan
mbahnya orang Nusantara dari arah perempuan, ibunya orang Nusantara, buyutnya sudah untuk Nusantara, lahirnya sudah di Nusantara, bimbingnya dipendem di Nusantara. Para habaib ini warga di Nusantara ini. Kalau keliru itu biasa, manusia keliru, tapi jangan berbohong. Sudah kebohongan selama ini kita akhiri. Rasis panjenengan sedaya tidak ada artinya. Bukan itu yang dimaksud Rasulullah membangga-banggakan nasab. Kalau memang keliru itu bukan kesengajaan jenengan kabeh. Karena melihat tesis kajian keberadaan cucu Rasulullah, status cucu Rasulullah itu memang perilaku dari 5 abad yang lalu oleh mbah-mbah panjenengan. Karena ada maksud-maksud tertentu waktu di Yaman sana. Dan yang ada di Indonesia adalah korban dari perilaku beliau semua. Di akhir zaman ini mari kita buka lembaran baru. Para keluarga habaib adalah keluarga besar Nusantara. Keluarga habaib adalah putra putri Nusantara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu yang harus dimulai. Karena ketahuilah para habaib dan muhibbin, andai kata jenengan terbukti sebagai cucu Rasulullah, ulama NU, ulama pribumi dan keluarga besar kerajaan itu juga punya nasab sampai Rasulullah. Jadi sama-sama keluarga Rasulullah. Jangan Anda teror, jangan Anda tebarkan kepentingan pada muhibbin-muhibbin jenengan. Apalagi kamu lihat komentar-komentar ulama sepuh, belum mengalang kaji sudah komentar. Katanya kajian ini mecah belah, katanya ini, katanya nasabnya sudah jelas, ngapain harus diikuti-ikuti. Ya, saya juga ikut ironis, belum mengkaji, belum tahu permasalahannya udah komentar di wilayah nasab. Ya kalau yang nggak tahu lebih baik diam. Ini peringatan untuk para keluarga besar habaib. Supaya kami doakan jenengan semua bisa ketemu ruhani Rasulullah di akhir zaman, yaitu bertemu dengan Haydn zaman ini. Permasalahan akhir zaman bukan permasalahan nasab, tapi permasalahan tumpahnya tsunami syirik yang ada di bumi ini. Sehingga Allah mengutus utusan akhir zaman untuk meluruskan itu semua. Mohon maaf keluarga besar habaib, dan kami pun mengingatkan kepada yang baru bangkit, Dzurriyyah Wali Songo, Anda diuntungkan dengan adanya kajian, sehingga kami melihat di acara-acara yang telah diupload ke YouTube, kami melihat bagus dalam kajiannya. Tapi ada hal yang harus diluruskan. Anda lalai ketika merasa menang dengan kajiannya Yai Imad atas Mbak Alawi. Anda terlalu euforia dengan kabeh, terlalu berlebihan di dalam menilai Mbak Alawi. Itu juga tidak boleh. Di dalam Islam nggak boleh punya sifat berlebihan. Kami melihat komentar-komentar yang ada di keluarga besar Wali Songo, ya salah satu ulama yang disepuhkan di situ, yang selalu menyebut meriwayatkan dari bapaknya, Ba'alawi itu Yahudi, Ba'alawi Yahudi. Oke lah Yahudi. Ba'alawi itu walantardo angkal Yahudi walan nasoro hatta tattabi amillatahum. Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sama kamu sehingga sampai ikut agamanya. Ya saya sebut sajalah, sudah tahu semua orang yang selalu ngomong gini, Mbah Mofid itu keluarga saya, keluarga Mangkunegaran. Keluarga kita di Kuto TV itu keluarga besar Mangkunegaran. Itu kami ingatkan, jangan salah gunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan menguatkan Dzurriyyah Wali Songo. Pahami dulu ayat ini.
Walantardo angkal Yahudi yang mana? Yahudi di masa Rasulullah. Yahudi yang tidak mau iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah diterangkan oleh saudara saya Fakih, KRT Fakih, juga para ahli nasab sudah menerangkan bahwa Yahudi terbagi menjadi dua. Ada Yahudi yang suku 12 dzurriyyah Nabi Yakub, suku 12, ada Yahudi yang suku 13 di luar dzurriyyah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Yahudi pengikut dengan Yahudi yang memang dzurriyyah Yahuda ibnu Yakub. Yahudi secara agama yaitu Yahudi Aksenazi, atau Yahudi secara agama dan nasab yaitu anak cucunya Yahuda ibna Yakub, ibna Ishak, ibna Ibrahim. Yang itu semua Yahudi di masa itu. Adapun keturunannya itu tidak boleh disebut Yahudi, karena perbedaannya itu hanya di perbedaan di haplogrup G, yang itu kita tahu. Terus yang Yahuda di keluarga Ibrahim di haplogrup J. Itu kan haplogrup, bukan agama. Sementara keluarga besar kita di Indonesia, para habaib itu Muslim, Islam, dan Yahudi adalah sebutan untuk agama. Bagaimana kalau kita sampai menyebut keluarga saudara kita Islam yang ada di Nusantara ini dengan sebutan Yahudi? Wong sudah Muslim kok Yahudi? Apalagi ada yang soleh, yang husnul khotimah, seperti yang Habib yang kami sebutkan tadi. Dan Habib-Habib luhur dulu juga banyak yang husnul khotimah, mendidik bangsa Indonesia, mendidik guru-guru kita di Nahdlatul Ulama di Nusantara. Ini mohon Mbah Yai Mofid coba agak direm sedikit euforia dan jumawa jenengan wong sepuh. Sudah gak waktunya untuk jumawa, masa harus diingatkan kami di Puton TV Pusat Bumi Pekalongan yang masih muda ini. Ini karena sayangnya kula pada panjenengan. Jangan menyebut Ba'alawi adalah Yahudi, karena beliau semua sudah Muslim. Yahudi adalah agama. Kalau jenengan tetap menyebut Ba'alawi adalah Yahudi, itu sama dengan menyebut Ba'alawi orang kafir, orang yang tidak menerima keagamaan dan kenabian Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man kafaro akhuhul muslim faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan saudaranya muslim, ya kafir. Sudah ini disadari kemurtatan Mbah Mufid yang terjadi kemarin. Sudah kami lihat kemarin di Kongres 1 atau sebelumnya Mbah Mufid pidato dengan bangganya mengawali membaca ayat walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tabi amillatahum. Dengan bangganya membawa ayat itu yang di dalam narasinya adalah selalu menebar kebencian. Isi narasinya ini yang saya sayangkan di situ. Itulah kita berpikir jernih, sudah diterangkan oleh saudara-saudara kita di keluarga besar Wali Songo bahwa Ba'alawi identik pembuktiannya haplogrup G adalah keluarga dari Aksenazi, yang sebagian dari keluarga haplogrup G itu beragama Yahudi Zionis sekarang, itu aja. Tapi jangan Ba'alawi yang sudah Muslim kemudian disebut Yahudi. Ini kan menyakitkan. Saya sebagai orang pribumi dzurriyyah Songo saja melihat Ba'alawi saudara saya yang di sana itu disebut Yahudi, saya ikut sakit. Saya orang mukmin, saya orang Muslim, beliau orang mukmin, orang Muslim. Ini kami ingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di laskar-laskar yang sekarang bangkit itu apa? Laskar Sabilillah di bawah komando saudara kita Gus Abbas Abdullah Buntet. Pimpinlah dengan baik. Jangan sampai
keluar dari haizil ilmi wal huda wal alhaqil karimah. Ini yang kami amati bahwa gerakan Anda di Wali Songo Duriyah ini diamati oleh dunia, diamati oleh generasi muda, diamati para santri, diamati dan dipersani semua warga Nusantara. Ditata kembali narasinya karena jejak digital itu sangat kejam. Kekeliruan Anda akan selalu menjadi sebuah saksi. Makanya kami sebagai saudara keluarga besar Nusantara ini mengingatkan dan agak ngerem sedikit, jangan euforia menebar kebencian. Diteliti akidah keilmuannya. Ya cukup Ba'alawi saja. Jangan sebut-sebut dengan Yahudi. Jangan sebut-sebut dengan Yahudi, cukup dengan haplogrup G ya. Sahabat Rasul juga haplogrupnya juga G juga banyak. Di keluarga Nusantara yang mengandung sampai sinergi besanan dengan haplogrup G juga banyak. Karena ini sudah majemuk internasional, keturunan situ sudah majemuk. Makanya masalah itu jangan diperunci. Yang salah ya sudah diadili Allah. Kenapa kok keluarga habaib yang dulu sangat tertutup dengan husnudzonnya ulama NU, meskipun itu sudah mengandung kebohongan-kebohongan kajian, ditutup dan sekarang harus dibuka lagi, ya sebabnya kita semua tahu. Tapi itu semua kalau menurut kami di kajian akhir zaman, karena memang ini ada proses bersih-bersih Nusantara. Jadi kebohongan-kebohongan publik yang menyesatkan umat yang terjadi di Nusantara itu memang akan dibuka semua. Ja'al haq wa zahaqal batil. Karena hak yang dicita-citakan oleh leluhur Nusantara yang juga sudah disampaikan oleh Rasulullah itu akan muncul di Nusantara. Kalau al-haq secara nurullah wa nuru Muhammadin wa nurul mahdi memang akan muncul di Nusantara, tentunya yang palsu-palsu ini akan terungkap dan itu hal wajar. Karena kebetulan nasab habaib itu secara kajian palsu ya terungkap, itu memang hajat Nusantara yang kebetulan Allah getarkan lewat saudara kita Kiai Haji Madudi. Itu hanya perpanjangan sebuah pengadilan Allah. Tapi lagi-lagi jangan jumowo. Yang diungkap itu bukan hanya panjenengan kabeh keluarga habaib, gak usah kecil hati. Karena yang akan diungkap di akhir zaman ini ya ulama-ulama sepuh juga akan terungkap dengan perilaku-perilaku syiriknya, perilaku-perilaku sekutunya dengan iblis. Juga orang-orang kaya yang mengadakan pemujaan-pemujaan dalam perekonomian juga akan diungkap. Jangankan yang dohir, yang jelas-jelas kelihatan negatifnya, yang gaib di alam gaib yang mengadakan tempat-tempat perjanjian penyupangan itu aja ditutup karena ada hajat Nusantara ini kok. Maka sebagian kan sudah kami sampaikan di penutupan pemujaan Makom Sapuro, bukan dilakukan oleh Habib Ahmad maupun umat Islam, itu memang iblis menebarkan dagangannya. Memang tugas dia seperti itu, pemujaan secara gaib di Makom Ambariyah, dan itu hanya simbolik. Sebenarnya semuanya ditutup oleh pasukan-pasukan putih yang ada di gaib, yang menyongsong akan datangnya kebangkitan peradaban Islam, diawali pemantiknya adalah di Nusantara ini. Jadi jangan kecil hati, Pak Alawi udah diungkap itu ya kita sadar, kita langsung jadi pribumi, gak usah rasis. Jenengan bukan siapa-siapa di hadapan Rasulullah, apalagi di hadapan Allah. Pelaku akhir zaman itu semuanya dzurriyyah Rasul, tapi ya santai-santai aja. Dan dikenal oleh Rasulullah pelaku akhir zaman itu. Jenengan yang tidak dikenal kok jumowo. Mari kita menjadi pribumi yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ukuran kita
di kebangkitan Nusantara bukan silsilah, bukan itu keluarga siapa. Melihat gelora kebangkitan anak cucu Wali Songo. Sisi lain Mbak Wali Songo melihat bangga, anak cucuku masih ada, tapi sisi lain pola tingkah jenengan yang belum memahami keadaan tentang datangnya akhir zaman dan bangkitnya akhir zaman itu sangat menyedihkan buat beliau, karena beliau rohani Wali Songo yang sejatinya adalah pemantik awal kebangkitan Islam. Diawali dari hijrahnya Wali Songo ke Nusantara, diteruskan dengan lahirnya Demak Bintoro dan Mataram, diteruskan dengan lahirnya Nahdlatul Ulama, dan ini adalah akhir dari persiapan atau pra kebangkitan peradaban Islam, dan akan dimulai sejenak lagi mulai pada kebangkitan yang sejatinya. Ini yang harus dipahami sebenarnya. Basiru bi ali zamani, jangan keluar-keluar terus di depan podium dengan semangatnya seakan-akan Anda adalah Bung Tomo, seakan-akan Anda adalah Bung Karno. Sudah tidak waktunya. Toh kami bisa membaca akhirnya dari Laskar itu kan Anda akan jumut lagi, akan menandingi FPI, ya kemudian akan ngisi badannya biar kebal, akan ngisi dengan asma-asma, akan ngisi dengan kedikjayaan. Udah gak zamannya, ini bukan zaman jumut. Indonesia merdeka bukan karena kesaktian. Andai kata Indonesia merdeka karena kesaktiannya leluhur Nusantara, sudah merdeka dari dulu. Kenapa Indonesia merdeka? Bukan karena kesaktian babi runcing. Indonesia merdeka adalah berkat rahmat Allah. Islam menang di perang Badar berkat walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ini harus disadari. Kenapa tokoh-tokoh masih membanggakan ulama dulu sakti-sakti melawan Balanggra? Bukan kesaktian yang diandalkan, ketakwaan, keilmuan, keimanan yang akhirnya turunlah pertolongan Allah kepada kita sekalian. Apalagi akhir zaman ini, sudah saya sampaikan, pertentangan akhir zaman ini adalah dengan teknologi, dengan jin yang ada di manusia, dan dengan ideologi-ideologi yang meluruskan dan menjernihkan akidah Islam ahli sunnah yang sebenarnya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kepada keluarga besar para habaib, keluarga kita, keluarga besar Wali Songo, keluarga kita. Mari kita sadar diri, berangkat dari kejernihan kita. Mudah-mudahan tobatnya dengan kabeh diterima, tobat kita diterima. Mudah-mudahan kita diarahkan oleh Allah kepada hidayah yang sebenarnya, bukan hidayah semu, bukan hidayah yang bersifat al-maghdubi alaihim waladhdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.